Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis kasus GERD dengan metode SWOT atau subjektif, objektif, assessment, dan planning. Kasus ini kami analisis dari jurnal laporan kasus perempuan usia 24 tahun dengan GERD yang diterbitkan pada tahun 2026 oleh Muhammad Ihsan Fariki, juga Tutik Ernawati. Di sini, saya, Kaila Yuliana Putri, akan menjelaskan kasus GERD dengan metode SWOT pada bagian subjektif, yaitu menjelaskan identitas pasien juga keluhan pasien. Untuk identitas pasien, pasien bernama Nyonya M dengan usia 24 tahun, pekerjaan pedagang sayur, statusnya menikah, pendapatan 2 juta sampai 3 juta per bulan. Untuk tempat tanggal berobat, yaitu Puskesmas Kaliarjo 24 Juli pada 2025. Keluhan pasien yang pertama, rasa begah atau sesak atau tidak nyaman pada bagian perut. Heartburn atau sensasi dada seperti terbakar, mual terus-menerus, berat terutama pada saat makan, yaitu dan selanjutnya muntah satu kali atau muntahnya tidak menyebur, kuning kehijauan, berisi makanan munculnya setelah makan. Kemudian, saya Rifa Ajiza akan menjelaskan tentang riwayat keluhan dan juga faktor pemicu. Yang pertama, riwayat keluhan, pasien ini memiliki riwayat keluhan serupa selama kurang lebih 2 tahun. Namun, keluhan ini itu bersifatnya hilang timbul, berupa nyeri ulu hati, kembung, mual, dan juga rasa tidak nyaman setelah makan. Nah, jadi keluhan yang dialami pasien bukan karena kejadian pertama, tetapi sudah berulang dalam jangka waktu yang cukup lama. Keluhan pertama kali muncul setelah pasien itu mengonsumsi mie ayam pedas dan seblak dalam keadaan perut kosong. Nah, pada saat itu, pasiennya itu tidak memeriksakan diri ke puskesmas karena menganggap keluhan tersebut masih ringan. Nah, pasien memilih melakukan pengobatan sendiri dengan membeli peromah di warung. Kemudian pada kondisi yang saat ini, keluhannya kembali mengalami pemburukan. Kemudian berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, pasien mengalami diagnosis GERD yang diperkuat dengan skor GERD-Q sebesar 11. Nah, kemudian apa sih faktor pemicunya? Faktor pemicu yang tampak yang pertama itu ada pola makan yang tidak teratur, di mana pasien terkadang hanya makan 1 kali sehari dan itu pun juga sangat jarang. Kemudian yang kedua ada konsumsi makanan pedas, di mana pasien itu memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan pedas, bahkan keluhan pertama kali itu muncul setelah mengonsumsi mie ayam pedas dan seblak. Kemudian yang ketiga, makan pedas tersebut dilakukan pada saat perut kosong. Kemudian yang keempat, diduga juga muncul stres akibat adanya permasalahan ekonomi keluarga pada pasien. Nah, kemudian yang ke 5. Kurangnya pengelolaan stres akibat muncul stres ekonomi keluarga tersebut. Yang terakhir ada berat badan berlebih pasien di mana pasien itu memiliki IMT sebesar 28,7 kg per M kubik sehingga termasuk overweight atau berat badan berlebih. Selanjutnya, saya Inayatul Rofiah. Di sini saya akan menjelaskan bagian objektif, yang dimana objektif dianalisis berdasarkan data yang diperoleh dari pemeriksaan pasien secara langsung, bukan dari keluhan pasien. Data tersebut kemudian dilihat apakah normal atau terdapat kelainan. Lalu, temuan yang tidak normal dihubungkan dengan kondisi atau penyakit pasien. Nah, pada kasus ini, keadaan umum pasien dinilai sakit ringan, yang berarti pasien tampak mengalami gangguan atau keluhan, tetapi kondisinya secara umum masih relatif stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda keadaan gawat atau sakit berat. Jadi, pasien masih dalam kondisi yang cukup baik masih masih cukup baik secara umum, meskipun terdapat keluhan yang membutuhkan penanganan. Untuk kesadaran pasien adalah kompos mentis, artinya pasien sadar penuh dan mampu memberikan respon dengan baik. Pasien dapat membuka mata secara spontan, berkomunikasi, memahami pertanyaan, serta memberikan jawaban yang sesuai. Dengan demikian, tidak ditemukan gangguan kesadaran seperti penurunan kesadaran, kebingungan berat, atau tidak responsif. Selanjutnya akan dijelaskan. Baik, yang selanjutnya akan saya jelaskan. Saya bernama Syifa Nurfauziah.
Selanjutnya ada pemeriksaan tanda-tanda vital. Tekanan darah pasien adalah 117 per menit, 7 per 71 mmHg. Nadi 82 kali per menit. Frekuensi napas 20 kali per menit. Suhu 36,9 derajat Celcius dan saturasi oksigen 100%. Secara keseluruhan, tanda-tanda vital pasien masih dalam batas normal dan menunjukkan kondisi fisiologis yang relatif stabil. Lalu yang selanjutnya ada antropometri, didapatkan berat badan pasien 70 kg dan tinggi badan pasien sekitar 156 cm. Berdasarkan kedua data tersebut, diperoleh IMT sebesar 28,7 kg per meter persegi yang dikategorikan sebagai overweight. Data antropometri ini sangat penting karena dapat memberikan gambaran status gizi pasien dan menjadi salah satu faktor yang dapat diperhatikan dalam kasus GERD. Baik, selanjutnya saya Andini Suci Ramadhani. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemeriksaan abdomen. Pada pemeriksaan abdomen ini ditemukan nyeri tekan pada regio epigastrium. Regio epigastrium ini merupakan bagian perut atas atau daerah ulu hati, sehingga temuan ini sesuai dengan keluhan utama pasien yaitu berupa nyeri ulu hati. Selain itu, pada pemeriksaan abdomen tidak ditemukan adanya massa atau benjolan, serta tidak ditemukan hepatomegali atau pembesaran hati dan splenomegali atau pembesaran limpa. Selain pemeriksaan fisik, pasien juga dilakukan penilaian menggunakan GERD-Q atau Gastroesophageal Reflux Disease Questionnaire. Pada kasus ini, pasien mendapat skor GERD-Q sebesar 11. Hasil tersebut mengindikasikan adanya GERD dan digunakan sebagai salah satu data yang mendukung diagnosis pasien. Diagnosis dalam kasus ini tidak hanya berdasarkan GERD-Q, tetapi juga berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik. Skor GERD-Q sebesar 11 juga sesuai dengan gambaran klinis yang ditemukan pada pasien, seperti nyeri ulu hati, heartburn, begah, mual, dan muntah. Dengan demikian, hasil GERD-Q ini dapat memperkuat dugaan adanya GERD pada pasien. Namun, pada saat pemeriksaan di puskesmas tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, sehingga penilaian pasien dalam kasus ini terutama berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan skor GERD-Q. Selanjutnya, saya Tiffany Isni Andani akan menjelaskan tentang asesmen. Asesmen ini menjelaskan tentang analisis terapi yang diberikan seperti obat, interaksi obat, serta pengaruh farmakokinetik atau farmakodinamik. Untuk asesmen yang pertama yaitu omeprazol. Pasien mendapatkan omeprazol 20 mg 1 kali sehari sebelum makan. Omeprazol termasuk golongan PPI yang bekerja dengan menghambat pompa proton H+ per K+ ATPase sehingga sekresi asam lambung dapat berkurang. Dari farmakokinetiknya, obat diberikan sebelum makan agar efek penghambatan sekresi asamnya lebih optimal. Jadi, omeprazol berperan sebagai terapi utama untuk mengontrol produksi asam lambung pada pasien GERD. Baik, saya Azramaya Pradania Cinta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelanjutan obat yang diberikan kepada pasien, yaitu obat antasida. Di sini, pasien mendapatkan antasida 200 mg 3 kali sehari sebelum makan. Secara farmakodinamik, antasida bekerja dengan menetralisasi asam lambung, sehingga dapat membantu mengurangi gejala seperti heartburn. Obat ini terutama bekerja secara lokal di saluran cerna. Namun, antasida dapat mengganggu proses absorpsi beberapa obat jika diberikan secara bersamaan. Oleh karena itu, waktu pemberian antasida perlu diperhatikan dan sebaiknya tidak diberikan bersamaan dengan obat lain yang absorpsinya dapat terganggu. Baik, selanjutnya saya Regita Nurhalisa yang akan menjelaskan kelanjutan dari asesmen obat yang diberikan kepada pasien. Obat yang ketiga adalah domperidon, 10 mg 3 kali sehari sebelum makan. Domperidon merupakan obat prokinetik yang bekerja sebagai antagonis dopamin. Efeknya yaitu membantu mempercepat pengosongan lambung sehingga mengurangi kemungkinan isi lambung mengalami refluks ke esofagus. Obat ini juga membantu mengatasi keluhan mual dan muntah yang dialami oleh pasien.
Jadi, berdasarkan asesmen, ketiga obat memiliki peran yang berbeda. Omeprazol menurunkan produksi asam lambung, antasida menetralisasi asam yang sudah terbentuk, sedangkan domperidon membantu mempercepat pengosongan lambung. Hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan antasida, karena dapat mempengaruhi absorpsi obat lain, sehingga waktu pemberiannya perlu diatur. Baik, selanjutnya saya Safan Naura akan menjelaskan planning bagian farmakologi dan non-farmakologi. Yang pertama itu farmakologi ada omeprazol 20 miligram 1 kali sehari sebelum makan. Yang kedua ada antasida 200 miligram 3 kali sehari sebelum makan. Yang ketiga ada domperidon 10 miligram 3 kali sehari sebelum makan. Yang keempat itu monitor efektivitas dan yang kelima monitor efek samping dari terapi. Selanjutnya untuk non-farmakologinya yang pertama itu makan 3 kali sehari dengan porsi tidak berlebihan. Yang kedua, hindari makanan pedas, asam, asin, serta kopi atau teh saat perut kosong. Yang ketiga, tingkatkan keteraturan pola makan. Dan yang terakhir, kelola stres, serta lakukan komunikasi terbuka dengan keluarga. Baik, selanjutnya masih bagian planning. Perkenalkan, saya Nidya Trimayesta akan menjelaskan bagian edukasi dan family focus. Yang pertama, memberikan edukasi mengenai GERD, faktor resiko, gejala, faktor pemicu, pengobatan, dan pencegahan kekambuhan. Lalu yang kedua, menekankan pentingnya kepatuhan minum obat dan tidak melakukan pengobatan sendiri secara sembarangan atau tanpa arahan dari dokter. Lalu mendorong pasien juga untuk melakukan kontrol secara rutin. Lalu yang ketiga, memberikan edukasi dan dukungan untuk mengelola stres, karena tekanan ekonomi keluarga juga bisa menjadi salah satu pemicu keluhan pasien, serta mendorong pasien untuk melakukan komunikasi secara terbuka atau sharing dengan keluarga sebagai salah satu strategi untuk mengelola stres. Baik, untuk selanjutnya masih pada bagian planning. Perkenalkan, nama saya Din Zakwan. Di sini saya akan menjelaskan bagian monitoring dan follow up. Pada bagian ini, menjelaskan bagaimana kondisi pasien dinilai setelah mendapatkan terapi GERD. Tujuannya itu untuk memastikan obat bekerja, gejalanya yang membaik, dan tidak ada tandanya penyakit yang lebih serius. Untuk poin pertama itu kontrol rutin setiap 2 minggu. Kontrol ini dilakukan untuk melihat perkembangan kondisi pasien setelah terapi. Pada setiap kontrol dapat dinilai apakah keluhan seperti nyeri ulu hati, rasa panas di dada, mual atau rasa asam atau pahit di mulut sudah berkurang. Selain itu, dilihat juga apakah pasien menggunakan obat yang sesuai dengan aturannya. Selanjutnya, pada evaluasi gejala kepatuhan pada pola makan dan perilaku, tidak hanya melihat gejala tetapi juga melihat kepatuhan pasien terhadap terapi. Misalnya, apakah PPI-nya diminum sebelum makan dan apakah obat digunakan sesuai dengan dosisnya. Dan pola makan juga masih perlu dievaluasi, seperti mengurangi makanan pedas, berlemak, meminum kopi, dan makanan asam, serta menghindari makanan terlalu dekat dengan waktu tidur. Perubahan perilaku seperti itu tidak langsung berlain setelah makan, juga penting karena dapat membantu mengurangi reflux. Dan poin ketiga, pemeriksaan lebih lanjut bila tidak membaik. Jika setelah terapi gejala tetap menetap, semakin berat atau muncul tanda alarm, pasien perlu dievaluasi lebih lanjut. Tanda alarm dapat berupa sulit atau nyeri saat menelan, pendarahan saluran cerna, muntah terus-menerus, anemia, penurunan berat badan yang tidak diinginkan, atau kecurigaan keganasan. Dalam kondisi tersebut, endoskopi saluran cerna bagian atas dapat dipertimbangkan untuk melihat adanya kerusakan atau kelainan pada esofagus dan lambung. Endoskopi juga dapat dipertimbangkan pada pasien yang tidak memberikan respon yang cukup terhadap terapi PPI yang intensif. Dan untuk hasil evaluasi pada kasus ini, hasilnya itu inventarasi menunjukkan GERD menunjukkan menurun dari skor 11 menjadi 5. Penurunan skor ini menunjukkan adanya perbaikan gejala GERD setelah intervensi. Keluhan pasien juga berkurang, pola makan menjadi lebih baik, dan nyeri tekanan
epigastrium sudah tidak ditemukan. Dengan demikian, terapi dan perubahan gaya hidup yang dilakukan dapat dikatakan memberi respon yang baik, meskipun pasien tetap diperlu dipantau untuk memastikan gejala yang tidak kambuh. Mungkin itu saja dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.